Terus dapat AdSense ya senilai NMAX lah waktu itu lah. Senilai NMAX. Apa yang bahasamu? Enggak usah kode NMAX terus saya kira kopi gitu terus. Tapi yang senang itu waktu itu saya sama istri itu ketika banyak komentar Mas Ili. Makasih ya Bunda, yang tadinya saya lontong itu Temune cas pokoknya gasken terus milik itu pokoknya modalnya apa pasti gasken kindilalah ki ana sedulure asmane Mas Ian ki guruku zaman tahun piro ya Dewi ketemu 2010 ya Mas 2009 Dewi ya kanca Festival Angkring 2009 Mas. Iya 2009, 2008, 2010 aku gawe warung wedangan no. Iya Mas, baru wedangan. Awakmu cek duwe Intika Media. Ini keren cah namanya Mas Ian. Ini dulu sempat guru tuh Mas, murid toh wale. Yo, aku kok Intika belajarnya mbek kowe. Saiki ya Padahal pengen luwih tuwa muridnya luwih. Iki saya belajar meneh. Ini adalah salah satu konten kreatornya di Bunda Kesia. Iya, salah satu konten kreator di Semarang. Salah satu konten kreator di Banyak Semarang. konten kreator. Keren. Nah, nanti tak screenshot ya, Cah. Tapi intinya gini, Mas Ian ki ilmunya macam-macam. Salah satu hal atau salah satu kompetensinya dulu sempat diminta bantuan oleh di Bukalapak waktu kuwi sagi si foundernya mbok jak nang omahku. Iya. Waktu kuwi itu si Muhammad Zaki Kosopo kuwi lha iki sing nggowo aku sekadang cerita. Sopo to kok Zaki tekan gone Mas Ian. Lah sare kan ono Mas Ian. Sing percaya karo Mas Ian nggowo si Zaki. Foundernya Bukalapak dulu itu. Saiki subuh ya bos muka ya. Masih bukan baik. Alhamdulillah. Mas aku mbok ajari aku kan saiki gek gawe konten milik kuwi gek ngambil sebulan setengah kurang. Keren wis 200 subscriber lho. Tapi kan ngawur. Ngawur wis, sapu udah boleh ngawur. Nah, pengalamanmu cerita kene nggone awakmu gawe konten masak ya? Masak kuwi lho, Mas. Iya. Ya itu sebenarnya kayak ya Mas Ili mau ya bilang ya. Jadi ngobrol-ngobrol pandemi itu kan sebenarnya kalau kita bisa pandai melihat peluang kan apapun ya ujian apa-apa bisa dijadikan peluang ya Mas Ili ya. Tapi awalnya itu kan pandemi 2020 ya Mas, 2020 itu awalnya malah sebenarnya malah bukan channel Dapur Bunda Kesia sih Mas Ili. Saya bikin channel namanya Islamic Trainer TV. Itu konten tentang perpaduan antara entrepreneur dan tentang keislaman lah. Namanya Islamic Trainer. Gitu. Ini konten bisnis tapi basisnya agamis. Narsum-narsumnya teman-teman pengusaha muslim waktu itu. Jadi kan kita pengen posisi pandemi kita pengen ngangkat mereka lah gampangannya ngono ben mengenal bisnisnya mereka. Jadi ya wis keliling karena masih idealis ngajak teman-teman yuk nggawe konten dakwah yuk kita keliling ke teman-teman pengusaha muslim kita angkat usahanya mereka. Awalnya itu dulu idealis engko nak monetize iso bayar tim kan gitu kan. Tapi ternyata nggak gampang bikin konten dakwah itu ya. Tapi ya jadi pembelajaran kita semua waktu itulah yang bangun IPTV lah. Masya Allah saya bisa terima kasih sama teman-teman awal-awal IPTV dari situ. Terus karena saya habis resign dari Bukalapak tadi masih 2019 terus ngomong sama istri udah gawe konten masak yuk mungkin aku wis duwe channel wis ngerti lah bahasanya siti-siti ilmu tentang per-YouTubean waktu itu ya wis mungkin bendino masak kenapa nggak bikin konten masak ngono to gampangannya kan ya wis bismillah sebenarnya selisih 2 bulan sih kalau saya 2020 tuh Juni saya bikin IPTV itu Islamic Trainer TV terus Agustus saya baru bikin Dapur Bunda Kesia. Sebenarnya punya keinginan waktu 2017-2018 cuma kan keskip lah biasa nak kerja terus lali sama urusan masing-masing terus karena nganggur akhirnya ya wis ya gawe channel itu ya wis kita mulai bikin sih gampang-gampang sih waktu itu konten pertama ini lucu lah nanti bisa dilihat ya nanti Mas Ili di insert aja. Istriku pertama kali di depan kamera, dia nonton mungkin ya geli ya, cuma dia culun ya. Terus maksudnya ya apa adanya. Waktu itu
sama anakku gitu kan, duwe kamera apa terus saya beli, waktu itu beli kamera karena niatnya buat umroh Mas Ili, gue foto-foto terus ya wis dienggo sing aneh wae kan gitu. Pernah tanya sama temen, Mas iki iso dienggo video dak? Wah elek iki Mas kamerane nggo video, tapi nggo foto, sempat ngelokro waktu itu ya, tapi anakku menyemangati kan. Wis ya pakai yang ada dulu aja. Gas geser wis. Oh, itu wis. Apa-apa gas geser wis. Melakukan dulu, action dulu, ntar belakangan baru dipikir, baru Ya, dipelajari. sambil makanya ini juga buat teman-teman yang adanya apa, dipakai dulu aja, jangan mikir ya wes bikin terus ya itu sambil cari-cari komunitas tuh Mas, pasti toh pengen belajar toh, nggak mungkin di dunia gitu kita sendirian. Ya banyak ilmu di YouTube, cuma ketika kita punya temen, punya mentor, punya komunitas itu pasti beda gitu. Intinya itu kita belajar apapun gitu ya. Harus ada yang nuntun lah. Apa Iya. kecil nasi nuntun. Wis, Betul, paling bener. betul. Akhirnya ketemu komunitas, ada teman sing ya dia duluan lah. Terus makanya waktu itu aku ngeset sama istri, iki guruku sama ini subscriber, aku kudu iso ngelip. Gitu. Waktu itu gitu Mas Ili. Dan dia panutan saya juga waktu itu. Terus dia cerita, Mas nak pengen sukses itu kudu gawe bendino video. Wah, sempat awang-awang ya Mas Ili. Bendino video ya, tapi ya wis bismillah diniati ya wis. Akhirnya kita 3 bulan pertama itu kita bikin video tiap hari seadanya, wis ngerti ilmunya apa dinggo. Suatu ketika ada satu video, tahu-tahu aku spike di analitik kita Mas Ili, munggah Langsung gini. spike. Gitu kan itu apa ya video, oh mendut, cara nggak bikin mendut Bikin mendut makanan tradisional. Makanan tradisional. Itu kan munggah indah. Jadi alhamdulillah ada satu video yang bikin akhirnya 3 bulan itu kita langsung bisa memenuhi syarat monetisasi Mas Ili. Tolong sasi dong. 3 sasi. Kalau sasi ya itu karena tiap hari, karena bikinnya teman Tapi saya beneran setiap hari. setiap hari waktu itu. Ya bulan ya setengah bulan lah, setengah bulan tuh seminggu 2 kali, terus minggu ketiga kita mulai bikin tiap hari serius. sampai sekarang gitu kan, terus setiap hari bikin. Terus satu bumi 3 bulan itu kita memenuhi syarat monetisasi. Terus kan Agustus ya, September, Oktober, November. Terus kita cair pertama AdSense itu bulan Januari. Jadi belum ada setahun tuh kita sebenarnya udah dapat AdSense. Masih di Baru setengah tahun lah. ya, tapi sebenarnya gini buat teman-teman ketika kita bikin suatu ya channel lah, itu kita harus punya istilah apa Mas Ili? Big why, alasan kuat seperti itu. Iya. Dewe pengen opo ki? Apa tuh tujuan gue nggak channel itu? Namun apa ya? Ya syukur-syukur sesuai hobi ya, sesuai passion itu memang enak, memang gampang daripada kita nggak sesuai passion. Ya itu. Terus ya itu yang susah itu kan kalau kita tidak punya alasan kuat, suatu ketika misalnya nih tiba-tiba traffic turun, kita nanti ngelokro Mas Ili. Beda ya, jadi mager gitu ya. Kok situ ya penghasilannya? Bener. Males ah. Nah itu yang saya diskusi sama istri, jadi kan tandem ya. Waktu itu ya anak saya bantu, buat kadang edit, terus ya itu saya harus bisa ngasih mindset ke istri. Ya wes, ini diniati berbagi. Ketika ada satu video, itu ada video nanti teman-teman bisa lihat cara bikin lontong cuma 30 menit gitu. Artinya biasa zaman biyen mau nggak lontong kan petang jam semong itu Mas Ili. Ngomong zaman biyen kan gitu. Ketika kita bikin bisa ngasih konten yang 30 menit itu beneran nih? beneran 30 menit solusi, ngasih solusi dan ngirit gas kan gitu, nanti bisa dilihat lah. Ngirit apa kompor gitu, gas-gas gitu terus. Nah, terus banyak orang nih yang itu naik kan memang pas momentum ya Mas Li. Memang pas ketika bikin konten itu tuh pas Lebaran puasa. Di masa pandemi itu. Masa pandemi tahun kedua kalau tidak salah. Yeah. Itu kan memang sesuai momentum ya, orang cari konten itu dan wah Masya Allah tuh habis mendut tadi lontong tuh. Boom gitu. Berapa views itu waktu itu? Langsung sekitar hampir 1 juta. Hampir 1 juta view gitu. Terus dapat AdSense ya senilai NMAX lah waktu itu lah gitu. Senilai apa ya bahasamu? Enggak usah songkon deh, NMAX terus saya kira kopiro. Gitu terus. Tapi yang senang itu waktu itu saya sama istri itu ketika banyak komentar Mas Ili. Makasih ya Bunda, yang tadinya saya lontong itu nggak pernah bisa bikin, disuruh bikin sama mertua nggak bisa beli, takut bikin sendiri. Setelah lihat kontennya Bunda tuh bisa. Terus ada orang lain lagi, dia sekarang bisa bikin lontong, bisa jadi usahanya dia. Didoakan sehat itu wis Masya Allah lebih dari Sangar gitu ya.
silaturahmi ini wis Iya. digital gitu loh. Iya, itu tuh kayak apa ya? Ngeluwi duit lah Iya, gitu ya. percaya, percaya. Iya toh Mas. Bener-bener ngerasake kan? Ngerasake toh bojoku sampai terus ya Allah ya seneng ngene. Ya duit pastilah ya. Pasti kita pengen dari sana. Terus ya itu tadi ada beberapa viewer kita yang setelah melihat video Bunda Kesha itu inspirasi bisa buka usaha, pernah ngirimi hasil masaknya dia yang sekarang bisa jadi usahanya dia jualan kerupuk bawang atau nggak salah itu dari orang Jawa Timur ngirimi kita, terima kasih dongak ke gitu. Dan produknya datang ke rumah, dan kita bangga ya, wah itu Ya, dan di sana dimonetas jadi usaha beneran. betul. Tapi ya itu masih selain satu kuncinya istiqomah tadi ya, Pak. Sebenarnya apapun ya Mas Ali. Iya, oke. Mau bisnis atau istiqomah itu ya pasti ada hal-hal teknis yang memang harus kita pelajari terus. Karena algoritmanya YouTube itu kan berkembang. Iya. Kita iso dibedek wong cepet sugih kabeh kan. Tapi caranya gitu. Tapi ketika algoritmanya YouTube berubah, kita harus belajar. Ya, terus mulai ya wes untuk duit kita mulai memperbaiki tools-toolsnya, beli kamera, sing rada apik siki. Kan gitu Mas Ali. Tapi ini Masya Allah loh. Mas Ali ini cuma pakai handphone loh. Aku gue handphone ket pertama sampai saiki ya gue handphone kok Mas. Pakai handphone loh. Keren gitu. Gas kayak. Lah ya itu makanya juga Tapi istiqomah sih, tapi istiqomah. nah, juga jangan jadi halangan misalnya teman-teman aku di kamera DSLR pakai apa aja di sini Mas Ili pakai HP tahun ini saya juga belajar nih Mas Ili ternyata Dan tak kerja ke dewe loh. ngedit dari HP langsung ya Mas Ili. Ngedit ya. Insyaallah. Jadi Langsung pergi cet udah harus cepet. nah, aja kalah karo Mbah-mbah. Karo mbak. Beli-beli. Punya cucu nih Mas Ili, Masya Allah. Harus ngerti, ini mau ngerti cucuku, Cak. Ayo Masya pas Allah. masian dolan itu. Ya jadi buat teman-teman yang ya intinya itu istiqomah kuncinya, istiqomah konsisten sama punya dibuat tadi. Kenapa sih aku bikin channel YouTube, Alasan bikin kuat. konten? Nah, terus sebenarnya nggak cuma YouTube aja bisa dimonetize, masih bisa jadi juga setelah belajar tuh Facebook tuh juga ternyata Masya Allah Ya. itu pakai fanpage ya itu juga baru 1 tahun ini terakhir malah penghasilan juga lumayan dari Facebook ternyata sekarang. Gede inti antara Facebook karo Jadi ini 6 bulan terakhir banyak Facebook kecuali pas Lebaran kemarin ya. Lebaran kemarin banyak kan YouTube. yang speknya dari YouTube itu ya, karena Intinya nonton kalau salah momentum ya tahun puasa tahun ini juga masih Oh, itu oke. masih tinggi YouTube. Tapi setelah momentum Lebaran gantian Facebook. satunya. Fanpage mau piro nek ning nggon YouTube? Ini ning nggone Facebook. Sekarang 112.000. Wah banget tuh. 100 Masih banyak kan YouTube kan 200.000 tapi ternyata engagementnya tuh bagus Facebook Mas Iri. Oh, gitu ya? Karena misalnya nih kita nonton video di YouTube nih, orang nge-share kan video YouTube kan kalau nggak ke Facebook ya WA linknya itu Mas. Tapi di Facebook itu kan orang nge-share dia ke Facebook. Jadi ngulungnya itu lebih cepat di Facebook. Dan engagementnya bagus toh. Kadang kan Iya. ada orang komen kita balesi itu kan orang langsung dapat notif nih dari Facebook tuh Mas. Iya, Tapi YouTube kan kadang orang nggak notifnya kan di email. Iya benar ning email. Ya jadi jarang. Facebook kan langsung nongkone Nah, ada notif kan, ada notifnya orang jadi langsung ngobrolnya enak tektokan. Tapi kalau YouTube kan jarang sing ada orang komen tak bersih dia komen lagi itu jarang. Itu bagus. Itu salah satu kunci juga kenapa Facebook saya juga sekarang aku dapat badge di Facebook itu rising creator Mas Edi. Oh, karena cepat naiknya. Karena cepat ya, rising creator kan udah, cepat. udah di atas 100.000 sekarang. Hanya Baru dalam 1 tahun. tempo setahun. Selama setahun gitu kan. Rising creator itu karena di fanpageku tuh aku berusaha setiap komentar tuh tak balas Mas. Cek, ngomong-ngomong saya ngomentari siapa Mas? Saya nggak Pak. Nek balas komentar siapa? Aku kadang admin. Kalau istri Oh. tidak pernah. Oh, iya. Dia sekali di YouTube. Tapi kalau Facebook aku semua sing itu. Oh, karo admin ya. Oh, malah ada sing komentar takon nih, Bunda merek oven nih Bunda apa toh? Tak jawab Mas tak golek iki. Oh, mereknya. Iya harus serius itu. Dan Iya. itu kan moral kan. Iya, Karena iya. siapapun Tanggung jawab. konten kreator kan kudu di moral, menunjukkan moralitas ya. Bener. Terus Lucu sih. selain AdSense sebenarnya itu kan ada peluang lagi kan kita di endorse. Jadi istri saya itu di endorse ada salah satu produk tepung bumbu instan itu dia ngendorse kan gitu. Alasannya kok ngendorse Bunda Kesha kenapa Bun? Dia bilang gitu. Karena tak lihat tuh engagementnya bagus Pak. Setiap kali komentar kok dibalesi.
Nggak semua konten creator kayak gitu di Facebook ya. Oke. Bisa dilihat gitu. Ya, terus jadi ketika nanti tak endorse tuh dia nanya-nanya produkku ya dibalas ya memang gitu. Akhirnya saya juga itu salah satu, meskipun followerku udah banyak 100.000 dibanding konten-konten kreator yang lain ya, masa ya udah duluan ya. Itu saya benefitnya sebenarnya selain AdSense ya apa tadi Mas Uli apa di endorse gitu-gitu sih sebenarnya, sama tadi didongake wong akeh. Sehat. Sehat selalu. Itulah pokoknya kita kan belajar terus Mas. Aku kan gue ngerti dengan posisi aku yang sudah kepala 5 ini, gue ngerti perjalananku kenal ya wis sekian tahun. Aku kan ya ora bro. Ora tambah kepala 5, sana ya santai aja. Setuwek ta. Tapi kan karena sok-sokan gaske gitu. Iya. Ya tapi keren Mas Uli terus jadi saya channel konten creator wis masyaallah. Oh, yo gen wis bulan. Iya. Ini sih Mas kanggo aku dhewe, kalau aku mbok masukan ya. Aku dhewe nomor 1 adalah dokumentasi sih. Aku selalu bilang gini, "Lho, Ade ngobrol nih." Ya. Bonus ya. Kemudian seminggu lagi Allah udah panggil. Terus kita mau ngomong apa? Yeah. Tapi apa yang bisa kita tinggal? Betul. Kecuali keindahan dan kenangan baik itu. Keindahan itu kan harus jadi kenangan baik itu bagi siapapun kan. Ternyata dia tahu ketemu loh. Aku seminggu meneh nggak tahu serah neng kowe kelingan. Oh iya, aku ngerti lah Mas Ili sebelum mati seminggu mbak aku ngobrol. Nah kita nggak pernah tahu loh Mas. Artinya dokumentasi itu menjadi penting. Kenapa aku kemudian gawe konten-konten ini Mas? Aku teringat ketika aku tuh sempat ya Mas gawe konten karo anak-anakku. Itu ono gini ngene YouTube jenis Mental Jawara. Aku ingat dari kuis 9 atau 10 tahun yang lalu tak buka meneh. Aku tuh merasa gelo, kenapa ora tak terus ke? Oh. Itu yang menjadi pemicu. Artinya sebagai dokumentasi itu sebenarnya bukan semata-mata oke lah. Yang sewu ya cah aku nek ngomong ke monetas duit, AdSense dan sebagainya. Pemilik kan wis sugih. Maksudnya cukup lah bukan wis sugih iki dalam arti sok-sokan enggak ya, tapi pemilik kerja dengan kepala 5, dengan proses kreatif, dengan pendampingan usaha yang sekian banyak, montang-manting koyo apa, kerja keras koyo apa itu Mas. Betul. Tapi dokumentasi itu menjadi penting banget loh. Lepas kongko kemudian hadiah untuk viewers, untuk subscriber, itu kan hadiah bagi kesenangan kita. Bonus. Tapi kan sama juga, aku minta saran dari Mas Ian, di luar subscribe, di luar viewers piro. Setelah dirimu sekilas ngelihat apa yang tak lakukan, apa saranmu demi secara moralitas bahwa tayanganku harus menjadi lebih baik? Yo, nah Mas Ili kan udah istiqomah nih, udah sebenarnya sudah bagus sih Mas. Maksudnya aku menikmati beberapa video nih Mas Ili juga nyaman kan. Soalnya retensi itu kan juga penting Mas. Retensi penting kan. Misalnya audience retention itu. Tapi saya pernah belajar dari channelnya YouTube sendiri ya yang kreator Indonesia itu kan ini nak videomu pengen dowo ya dowo wae, aja mbok gawe pendek. Oh. Tapi nak videomu pengen pendek ya pendek wae, aja mbok dowo-dowoke. Oke. Jangan dipaksa, natural aja. Memang beberapa secara teknis kan iklan itu kan ada 3 ya Mas. Pre-roll, mid-roll, after-roll. Pre-roll itu di depan. Biasanya kan ada iklan di depan sebelum video kita tayang. Oke. Iya kan? Terus ada mid-roll itu kan di tengah-tengah. Terus after-roll itu iklan yang setelah video kita selesai. Jadi ono ning ngarep, ono ning tengah, nah, biasanya nilai yang banyak nilainya itu di depan. Sorry, di tengah. Yang mid-roll tuh nilai iklannya itu biasanya. Nah, biasanya kalau kita mau dapat iklan di mid-roll itu minimal 8 menit. Di YouTube ya. Cuma ya itu tadi Mas. Ya ini aku juga belajar juga. Video-videoku dulu sempat lama, sempat 10 menit, 12 menit, tapi aku juga ngecek analitiku. Ternyata kok retensiku nggak bagus ya. Dengan video panjang. Orang nonton cuma 3 menit, 4 menit. Mungkin yang nonton tuh yang ahli-ahli masak, terus ngerti. Oh, ngene. Ya kayak bojoku Mas. Bojoku tuh kalau cari ide misalnya dulu video masak, mau 2 menit di depan, oh ya ngerti. Itu skip. Nah, itu kan retensi nggak bagus. Oh, itu jadi ya itu retensi juga dipikirkan, karena ketika retensi kita jelek, nanti rekomendasi YouTube juga akan jelek, nggak akan merekomendasikan video kita. Gitu saja. Tapi aku melihat Mas Ili udah punya ciri khas ya. Jadi ciri khas itu juga penting satu di tiap channel tuh harus ada. Nah Mas Ili apa istilahnya Mas? Tapi Mas lah ya istilahnya apa menjenengan punya identitas ya. Iya punya identitas gitu. Terus bahasanya itu menurutku
sudah bagus lah. Aku nonton tadi juga nggak bosan ketika Mas Ili yang videonya Mas Ili ngobrol sama yang ART itu tadi ya Mas. Itu dari alur ceritanya itu sebenarnya sudah nyaman kalau aku ya Mas. Cuma kan mungkin apa Mas istilahnya beda-beda mungkin ya. Masing-masing lah, apapun kan Rano sing paling apik. Tapi sebenarnya kalau ketika kita punya video, punya channel pertama itu jangan pernah ngejar jumlah subscriber Mas. Setuju. Benar ya? Ya sebenarnya istiqomah wae. Ya itu, tapi kita ngejar jam tayang dulu Mas. Karena ketika kita ngejar subscriber, nanti akan gini, masih subscriber sama jam tayang, ternyata subscriber medun jam tayangnya. Tapi ketika kita ngeliat jam tayang, dia akan paralel, subscriber kita juga naik. Nah, jadi jam tayang itu penting buat awal-awal ya gitu. Ya karena ternyata sekarang rata-rata sih kalau dari analitik mungkin hampir sama channel Mas Wi, bisa dicek ya. Penonton channel kita itu mungkin 80-90% itu bukan subscriber kita. Iya sih. Iya toh. Banyak yang direkomendasikan dari YouTube sih. Iya loh. Dengan aku kayak belajar 1,5 bulan ngeliat Bener ya, Mas, bagaimana sih YouTube penonton subscriber kita paling 10%. 10% itu sapi loh. Iya Mas. Makanya ya penting nggak penting sebenarnya subscriber itu. Ya penting lah maksudnya, cuma jangan ngejar subscriber. Ya. Itu intinya satu istiqomah, memperhatikan retensi sama yaitu kita harus jenenge konten kreator ya kudu kreatif, cari hal-hal sing insight-insight sing audiens kita seneng apa kan gitu. Ini masih belajar terus ya, intinya kan konten kreator nggak pernah berhenti belajar kan. Ya kadang beli tools juga yang berbayar, tapi awal-awal nganggo sing gratisan terus Mas. Wah, istilah tools bareng ya? Iya tuh ada tuh. Untung gue rumputan wis rasa neko-neko kaya Om Billy iki sing penting dadi dokumentasi wis keren. Mas Ili kan gampang nih, ya, masih bisa jadi modal loh, misalnya jadi tokoh di salah satu kota atau komunitas itu gampang namanya nggih konten Mas, mesti followernya langsung cepet ya, itu salah satu modal juga. Ya tapi kan rada digunakan kuwi. Artinya pun kalau digunakan harus dengan sangat natural. Ya organik, intinya gitu nggak maksa. Oh nggak subscribe. Tapi lucu Mas, awal-awal istriku bikin channel itu ya biasa lah ya, kan ada warung makan kecil di rumah kan, anak-anak Amni itu, ayo nang subscribe channel Bunda, aku es teh gratis. Ngono sampe ngono. Dulu menarik. Ape. Ya itu saya juga, saya juga. Sekarang gue salah subscriber santai wae, nggak usah ngoyak, penting jam tayang. Begitu dan sekarang enaknya itu Mas, ya Mas Eli mungkin udah punya motivasi sendiri sekarang kan, pengangguran Mas Eli. Pengangguran 3G. Ternyata gaya YouTube ya jadi kesenangan. Nah, betul. Karena aktual loh. Betul. Kayak yo kasarnya pamer kan. Ora keteng sing nonton ya cah jero. Nah, iya lah. Clear bagi aku. Udah ngasih minimal udah. Ya ketika aku sudah bisa ngasih mindset ke istri nih kan tandem kan gitu. Udah, yo si diniati ki berbagi wae wis. Ya wis. Jadi amal jariah. Jadi dia sudah kayak behavior. Mas Ili tiap malam tuh boleh ide apa ya video khusus ya dia tuh Keren. Tiap hari udah gitu behaviornya gitu. Jadi Artinya jadi belajar. iya betul. Iya, kan? Betul. Kita ya belajar, kita bikin belajar nular ke meneh nang wong liya gitu kan. Ilmu kita nggak berhenti dari situ. Intinya itu sih ya, diniatkan berbagi dulu. Nah, AdSense dan lain-lain itu bonus itu Mas. Nah, iya. Tapi ya Mas ya. Aku yo awakmu rene wae pagi-pagi ini tadi terus ngobrol. Hari ini aku mau kayak rezeki loh. Hari ini mau kayak rezeki, iya lah. Karena ini cah dari Mas Yan kesini, us pirang tahun tak ketemu yo. Kurang tahun tuh kesane. Setengah bos. Kesane ora tau soal. Yo memang gue rata bulan toh. Masih sibuk soalnya nyalake wong liya. Santai lah. Iya. Ya aku gue rene arep mau kayak rezeki. Iya. Kok pergi kumpul-kumpul. Iya. Ketemu salah satu. Rezeki kan itu silaturahim toh. Iya sih. Ya aku kok mau kayak duit kuwi. Sak rupiah wira tak panganno. Ya kuwi kanggo komunitas tuh bergerak terus. Oh, Mas Ili kelasnya wis kono lah. Iya, aku seneng. Ngono ya cah iki ternyata wis 20 menit lu nyangkep ngene dak. Kerasa ya Mas, gampang ya ternyata kayak konten ya. Lah begini tok. Cuma masalah niat porak niat bae. Bener, kadang mau kan mikir ngono, video Mas, duh piye ya, pedhek ngoprek. Loh, tak kandhani ya. Aku duwe kanca-kanca ning ngene tayangan kuwi rono. Kuwi jarine aku ora bakal kalah karo Mas Ili. Oke, ora apa-apa. Begitu wis tangane kita Mas, ora tak pajet-pajet Mas. Ternyata mentalitas. Jadi enggak cuman bagaimana gue iso konsisten, enggak cukup konsisten terus kemah. Kayak pertama kali mulai mental loss gitu ternyata setengah mati cah. Betul. Angel cah. Jajalin ora percaya, nyantem ngene lho ya.
Ngono ya Cas, pokoknya semangat terus kita belajar. Senang Mas Eli, Thank you, ya, Mas. dikasih kesempatan sharing-sharing berbagi. Aku belajar sama beliau juga. Enggak, aku banyak Mas Ian banyak memberitahu aku. Dan ini nanti ke depan aku kepengen Mas Ian nemenin YouTube teman-teman di JRU. Masya Allah. Ayo kita sinau ngawur-ngawuran Pak. Silaturahim perpanjang umur dan rezeki. Amin, amin. Bismillah.